But we know that Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. Gak usah panik dan khawatir, walaupun Indonesia kemarin kalah dengan Irak 0-2, ini skenario Indonesia bisa lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Sorry, girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat satu buah video di mana Filipina ada kong kali kong dengan Vietnam untuk menyingkirkan Indonesia. Oke, kemarin sempat kalah Indonesia melawan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia dalam sisa permainannya melawan Irak dan Filipina. Akan tetapi ini ada kabar Filipina kong kali kong dengan Vietnam untuk menyingkirkan Indonesia dan mendukung Vietnam. Oke, seperti apa videonya? Tentunya sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Ternyata Filipina sudah kong kali kong dengan Vietnam untuk singkirkan Indonesia. Guys, sepertinya timnas Filipina ada dendam pribadi dengan timnas Indonesia. Mereka secara terang-terangan ingin singkirkan Indonesia dan membantu Vietnam untuk lolos ke babak selanjutnya. Hal itu diungkapkan pelatih timnas Filipina Tom Sen Viet. Menurutnya, Vietnam masih punya peluang untuk lolos. Dengan syarat, Vietnam harus mengalahkan Irak dan Filipina mengalahkan Indonesia. Maka peluang Vietnam semakin terbuka. Ia pun secara terang-terangan lebih memilih Vietnam untuk lolos ketimbang Indonesia. Makanya ia berharap bisa mendapat dukungan dari supporter Vietnam untuk mendukung timnya kalahkan Indonesia. Ditambah lagi, Filipina dapat menahan imbang Indonesia dengan skor 1-1 di pertemuan pertama, membuat ia semakin yakin timnya dapat menyaingi Indonesia di GBK. Tanggal 11 besok ya. But we know that Indonesia is a new powerhouse in Asian football. The team is very strong from Indonesia. The players, I come from Belgium, I worked in Holland, I know a lot of the players, also some Belgian players like Sandy Walsh. So Indonesian team is getting close to the level of South Korea, of Japan and these kind of countries in Asian football. We would like to try to get a good result against them, but we are not a favorite. Indonesia, we have huge respect for them. Indonesia is the big favorite for the game. It will be a packed crowd stadium with fantastic fans, and we will enjoy playing for that public. And it's normal as a coach. We will not play to lose. We will not play to draw. We're gonna try to win. But it will be very difficult for us. I'm looking forward for the next game because you know the Indonesian culture of the crowd, so it'll be a huge game with a lot of fans, and yeah, these games are amazing to play. It's an amazing feeling when a lot of crowd, and we'll see how young boys, new boys handle the pressure, and yeah, it will be looking forward to it. Gak usah panik dan khawatir, walaupun Indonesia kemarin kalah dengan Irak 0-2, ini skenario Indonesia bisa lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, kita tahu sekarang Indonesia masih berada di posisi 2 ya, di bawah Irak. Irak memimpin dengan 15 poin, Indonesia masih dengan 7 poin, Vietnam di posisi 3 dengan 6 poin, sedangkan Filipina sudah tidak punya kesempatan lolos lagi dengan 1 poin. Nah, ini beberapa skenario Indonesia bisa lolos ke putaran 3. Yang pertama, Indonesia menang melawan Filipina ya. Ketika Indonesia menang melawan Filipina, otomatis Indonesia lolos, terlepas Vietnam menang ataupun kalah ya, karena maksimal poin Vietnam ketika menang hanya 9, Indonesia sudah dapat 10 poin. Yang kedua, Indonesia kalau kalah imbang nanti, melawan Filipina, berarti poinnya 8, 8. Dan Vietnam imbang atau kalah ya. Kalau imbang poinnya 7, kalah tetap 6. Jadi Indonesia itu. Lolos. Nah, yang ketiga, Indonesia tetap bisa lolos ketika misalnya kalah dari Filipina, tetapi Vietnam juga kalah dengan Irak. Nah, itu juga akan
menjadi skenario Indonesia lolos ke putaran 3. Nah, apabila Indonesia kalah, sedangkan Vietnam meraih hasil imbang di kandang Irak, maka poinnya kan sama 7. Nah, secara agregat ataupun selisih gol Indonesia akan kalah ya, karena Indonesia kalau kalah misalnya dengan Filipina 0-1 itu akan jadi -3. Nah, sedangkan misalnya Vietnam imbang dengan Irak, poinnya 7 dan selisih golnya -2. Jadi nanti Vietnam yang lolos. Jadi Indonesia nggak boleh kalah. Kalau imbang pun itu harus bergantung pada hasil pertandingan Vietnam melawan Irak. Jadi jalan satu-satunya untuk bisa lolos ke round 3 tanpa melihat hasil pertandingan lain, ya Indonesia harus memenangkan laga melawan Filipina. Apakah yakin bisa mengalahkan Filipina yang kemarin cukup tampil oke ketika dikalahkan Vietnam? Sangat-sangat yakin. Ya walaupun kemarin kita kalah 0-2 ya, tapi kita di babak pertama sebenarnya sudah menunjukkan kualitas dengan dominasi yang lumayan, bagus lah mendominasi atas Irak. Sayang sekali memang finishingnya ini masih jadi PR kita, sama ketika melawan Tanzania. Dan babak kedua musibah itu datang, handsball Justin Hubner, kemudian penalti ya, pelanggaran yang dilakukan Hernando walaupun tidak gol. Kemudian kartu merah Jordi Amat, nah, itu menambah kerapuhan tim nasional Indonesia di babak kedua dan akhirnya kalah 0-2. Jadi Jordi Amat tentu akan digantikan oleh pemain yang kita tunggu-tunggu setelah membawa Venezia promosi ke Serie A, yaitu Bang Jayadi ataupun J. Itzes. Nah, nanti kita akan lihat trio back muda yang memperkuat tim senior ya, Bang Jayadi, Rizky Ridho, dan juga Justin Hubner. Nah ini pasti harusnya sih tak jadi masalah. Ditambah kita tahu Kelvin The Rising Star Verdong juga akan bermain. Ini juga akan menambah agresivitas dan daya dobrak tim nasional Indonesia, karena Kelvin Verdong ini punya track yang lumayan. Dan kalau kita lihat highlightnya, Kelvin Verdong ini juga beberapa kali menjadi penentu kebentuan timnya di era divisi, dan beberapa free kicknya itu jadi gol ya. Jadi kita tunggu saja nanti debut Kelvin Verdong di tim nasional Indonesia dan juga kembali tampilnya J. Itzes. Jadi kalau yakin apakah lolos, saya sangat yakin Indonesia bisa mengalahkan Filipina dan mudah-mudahan nggak lembek mainnya round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Oke teman-teman ya, demikian videonya di mana Filipina kerjasama sama Vietnam untuk menyingkirkan Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tadi juga ada analisa bagaimana jika Indonesia kalah, jika Indonesia draw, jika Indonesia menang dengan Filipina. Dan mudah-mudahan di tanggal 11 nanti kita masih bisa berharap bahwasanya Indonesia dengan menang 1-0 saja, Indonesia sudah bisa lolos di Piala Dunia 2026 untuk zona Asia dan tidak terpengaruh dengan hasil Vietnam melawan Irak. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.